nanti dalam kesehariannya pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Apa saja sih yang harus kita buat dan apa saja yang ada di dalam keyakinan kelas itu? Nanti kalian ungkapkan apa yang menjadi kalian inginkan di dalam sebuah sticky note. Nah, ini ya namanya sticky note yang ada dua warna, warna orange dan warna hijau. Yang warna hijau ini kalian tulis hal yang boleh dilakukan ketika berada di kelas. Boleh ngapain saja. Nah, silakan kamu tulis sebanyak-banyaknya ya yang kamu inginkan. Kemudian yang berwarna oranye, hal yang tidak boleh dilakukan di kelas. Paham enggak? Tadi yang warna hijau adalah untuk yang boleh dilakukan. Kalau yang di warna orange ya boleh dilakukan di dalam kelas. Oke, jadi silakan nanti satu anak ngambil satu lembar ya, dibagi. Kamu ngambil satu. Nah, satunya ngambil lagi. Oke, begitu seterusnya. Ya, ambil satu-satu ya. Yo, silakan Mbak. Nah, terus ke belakang. Silakan yang sudah langsung kalian tulis. Sudah ya, silakan bisa langsung ditempelkan di sebelah kanan. Warna boleh, berarti yang berwarna hijau, sedangkan yang sebelah kirinya berwarna orange yang tidak boleh ya. Di sini juga sudah berburu tulis mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Silakan.
Ayo, silakan. Waktunya sudah habis. Silakan ditulis, ditempel sesuai warnanya. Ide atau gagasan kalian mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas. Yang pertama, boleh menanyakan sesuatu apa itu? Tentunya boleh ya, apapun yang ingin kalian ketahui, boleh kalian bertanya kepada guru, kepada teman-teman, tapi yang tidak boleh menanyakan suatu jawaban ketika ulangan atau mengerjakan tugas, karena harus dikerjakan secara mandiri. Begitu. Berikutnya, boleh menanyakan perkataan yang ingin ditanya. Kamu mau tanya apa? Yang ini siapa? Ini maksudnya gimana? Hah? Menanyakan perkataan yang ingin ditanya. Apa ini maksudnya? Boleh menjawab soal yang bu guru tanyakan. Ini bukan boleh lagi, tapi wajib. Ya, wajib kamu jawab kalau Bu Rahma bertanya ataupun guru yang lain bertanya. Menghormati guru. Berikutnya, boleh menjawab pertanyaan bu guru, ya. Menanyakan soal kepada bu guru jika tidak paham. Oh, jelas, tentu ini boleh sekali. Boleh bertanya soal kepada teman. Bertanya soal boleh, tapi tidak boleh tanya jawaban. Kan tanya soalnya kok. Ya. Boleh menanyakan sesuatu, ini tanya sama aja. Sesuatu apa? Boleh berdiskusi dengan teman. Betul. Guru akan memberikan kalian waktu untuk diskusi. Ada waktunya kalian berdiskusi dengan teman satu meja, dengan teman kelompok, ya. Berikutnya, boleh menanyakan saat kesepakatan kelas. Nah, iya, ini kita lagi kesepakatan kelas, nanti kita boleh bertanya. Tidak hanya saat membuat kesepakatan kelas, tapi saat pembelajaran juga. Berdiskusi dengan teman sama boleh menanyakan sesuatu. Aku suka tanya berarti ya, bu guru tunggu loh ya besok mulai pelajaran. Kamu banyak ingin tahunya ini karena boleh tanya sesuatu. Boleh menanyakan sesuatu lagi. Boleh bermain bersama teman. Kalau di kelas kira-kira bagaimana? Boleh tidak? Kalau di luar kelas saat istirahat, boleh tidak? Boleh. Oke, kesepakatan ya. Boleh menanyakan apa yang susah. Ya kalau susah ya memang bertanya, tapi usaha dulu ya. Nah, pasti kan nanti ajarin bu guru. Boleh bermain. Bermain di dalam kelas. Tidak boleh. Ya, kecuali permainan yang nanti Bu Rahma pimpin, ya. Baru boleh. Tapi kalau bermain yang tidak memiliki aturan, bu guru tidak izinkan. Bersenang-senang. Kita selalu senang-senang. Kamu senang apa sedih? Oke, berarti setiap hari tidak boleh ada yang manis. Tidak boleh ada yang cemberut.
Jadi Pak Guru dan Bu Guru tahu kalau kamu sedang minum. Takutnya nanti tahu-tahu banjir kelasnya, bajunya basah, kenapa minum? Kenapa minum? Atau Bu Guru lagi nerangin, Bu Guru, saya lagi minum tahu, oh ya Bu Guru akan potong. Ya, Bu Guru lagi ngomong, kamu minum. Ya, ada aturannya. Boleh saling bekerja sama. Ya, ada yang harus diselesaikan bersama-sama, tapi juga kalau ada yang harus diselesaikan sendiri ya dikerjakan sendiri. Boleh membawa HP. Boleh membawa HP. Kira-kira boleh tidak? Boleh tidak? Apa alasannya boleh membawa HP? Manfaat kamu membawa HP saat ke sekolah apa? Apa? Coba, ayo. Boleh membawa HP. Manfaat ketika membawa HP ketika pelajaran apa? Semua pelajaran yang memimpin siapa? Ya kan? Kalau mau pakai HP nyarinya di Google itu saat di rumah. Kamu tidak ada di guru, orang tuamu, ibumu, boleh. Kemudian ketika pelajaran seperti ini ada kesempatan nggak kamu buat buka HP? Nanti istirahat, sibuk main bola, sibuk jajan, bisa nggak buka HP? Nggak ada kan? Kemudian kalau HP-nya hilang, siapa yang mau tanggung jawab? Jadi ini bagaimana? Boleh membawa HP? Sepakat tidak? Tidak. Apapun itu tidak diizinkan membawa HP karena ini sudah menjadi aturan sekolah. Ya. Jadi aturan sekolah juga sudah mengatakan tidak boleh, maka kesepakatan kelas pun juga tidak boleh. Tapi kalau misalkan membutuhkan pasti akan dihubungi dari sekolah. Misalkan ada kegiatan keluar atau kegiatan yang memang membutuhkan dokumentasi untuk laporan, itu nanti kita akan bahas. Tapi untuk keseharian tidak kita sepakati untuk membawa HP. Boleh bertanya kepada guru saat tidak tahu. Oke, siap guru. Boleh berdiskusi dengan teman, boleh berdiskusi dengan teman. Boleh membawa HP lagi. Dua anak ternyata ini menanyakan boleh membawa HP. Boleh bertanya ketika tidak tahu. Ya boleh, jelas. Belajar dengan teman. Ya kita lagi belajar bersama-sama di sini ya. Berdiskusi dengan teman, berdiskusi dengan teman, belajar dengan teman. Jadi kebanyakan yang pertama adalah boleh bertanya. Boleh bertanya. Berdiskusi. Oke. Kemudian lagi boleh apa lagi? Minum. Nah, boleh minum. Boleh bertanya, diskusi, minum, menghormati guru. Kenapa di sini tidak ada yang menghormati teman? Ya, saling menyayangi teman, tidak mengejek nama orang tua. Nah, mungkin tidak boleh, yuk kita bahas. Kalian tidak boleh. Penasaran kan? Yo, yang pertama tidak boleh bermain game di kelas. Ya, game ini pasti game yang HP. Lanjutannya dari HP ini belum tahu. Tapi kalau bermain game yang Bu Guru adakan, ya itu boleh saja ya. Tidak boleh makan di kelas. Sepakat tidak? Sepakat ya. Berarti saat istirahat pun tidak ada yang makan di kelas tanpa izin guru. Mengapa nanti ruang kelasnya juga bisa berbau makanan. Berikutnya, tidak boleh berbicara di kelas. Boleh sih, yang mana kita berbicara sendiri. Jadi kamu kalau diem aja Bu Guru doang yang ngomong, ya. Kemudian tidak boleh mengejek nama orang tua. Sepakat tidak? Tidak boleh membantah guru. Tidak boleh bermain di kelas ketika sedang pelajaran. Tidak boleh mencoret-coret meja dan tembok. Temboknya apalagi baru dicat ya, masih bersih. Oke. Tidak
ya? Iya, nulis pakai pulpen ya. Nama kekasih hati gitu ya. Aduh, tidak boleh ya. Tidak boleh berlarian di kelas, tidak boleh makan di kelas. Oke, tidak boleh berlarian di dalam kelas, tidak boleh lari-larian di atas meja. Tidak boleh lari-larian di atas meja. Oke, sepakat nih ya. Tadi ada yang pernah ya? Oh ada. Oke, tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh berantem saat pelajaran. Berarti kalau bukan pelajaran boleh berantem? Boleh. Masih suka berantem sama temannya? Masih. Masalah apa? Nah, ini sudah ada kesepakatan loh ya. Ini kesepakatan bersama nih. Tidak boleh berantem. Tidak boleh menyontek saat belajar. Ya kalau punya diskusi bersama-sama teman. Tapi kalau misalkan apa namanya di sini lagi ulangan, lagi mengerjakan sendiri ya jelas tidak boleh menyontek. Tidak boleh berisik saat pembelajaran. Tergantung. Kalau memang harus diskusi, ya kamu jangan bisik-bisik. Kalau lagi disuruh diskusi dengan guru, ya kamu tinggal cerita saja. Kelasnya rame tidak apa-apa. Tetapi rame yang tertib. Kenapa kelasnya itu rame? Oh lagi diskusi. Oh itu tidak masalah. Tapi kenapa kelasnya rame? Godok gurunya, anak pada lari-larian. Itu yang tidak boleh. Ya seperti itu. Kemudian tidak boleh lari-larian, tidak boleh bertengkar, tidak boleh bercea. Apa ini? Bercea, bercerita ya. Tidak boleh coret-coret meja. Oke. Tidak boleh makan di dalam kelas ketika jam pelajaran. Tidak boleh saling mengejek. Tidak boleh menentang guru. Tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Tidak boleh bermain HP di dalam kelas. Kalau bawa HP-nya saja tidak boleh, apalagi membawa HP di dalam kelas. Kecuali memang ada kepentingan. Kayak waktu itu kelas 6, karena guru disebutkan, guru ini saya nitip HP buat anak saya karena saya mau pergi, nanti dia pulang sekolah mau ke rumah tangannya. Jadi nanti biasanya menghubunginya mudah, tolong ini HP-nya. Jadi HP-nya dititipkan ke guru. Nanti setelah anaknya pulang, karena dia mau ambil ke rumah tangannya, dia mau berikan. Ya, jadi ada tata tertibnya seperti itu. Kalau kamu guru, kamu disuruh bawa HP biar mudah untuk menghubungi saat pulang. HP-nya dititipkan ke guru. Tidak dibawa, dimasukkan ke tas, disembunyikan sendiri. Nanti resiko terjadi sesuatu bukan tanggung jawab sekolah dan tanggung jawab guru. Kalau sudah dititipkan ke guru kehilangan apa, kamu hilang aja HP-nya mana. Ya salah guru akan mengganti. Tapi kalau kamu memang sembunyikan, tidak jujur sama bu guru, kamu tidak hanya akan mendapatkan hukuman, tapi juga akan konsekuensi yang kamu dapatkan. Gitu ya. Berikutnya, tidak boleh menyontek, tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh berbicara ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Aduh, banyak banget nih. Tidak boleh ejek-ejekan, tidak boleh menyontek, tidak boleh menghina orang tua, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh membeda-bedakan. Masih ada yang suka ejek-ejek? Masih ada yang suka pilih-pilih teman? Padahal sudah sekelas bertahun-tahun kan? Ada yang dari kelas 1 bersama-sama. Ada yang baru kemarin pindah dari kelas 5, kemudian kelas 6 baru 2 tahun. Ada yang sudah 6 tahun. Ada yang lebih dari 6 tahun karena harus mengulang. Berarti sudah tahu kan sifatnya masing-masing. Ya, ini pemarah. Ini disenggol sedikit, coret sedikit, ngegas. Ini diajak bercanda, asik. Kan pasti ada yang seperti itu kan? Nah, kamu sudah bisa memilih-milih mana teman yang bisa diajak bercanda, mana teman yang tidak bisa. Ya sudah, kalau memang tidak bisa diajak bercanda, gak usah bercanda sama dia. Pilih teman yang bisa diajak bercanda. Udah tahu gak bisa bercanda, nanti jadi emosi. Kan sukanya kayak gitu. Ya sudah, dijauhi. Ya, seperti itu. Biar nanti dia introspeksi diri. Kenapa teman-teman gak mau
tidak baik dihilangkan. Tidak boleh mengejek teman, tidak boleh mencontek ya, kok menotek. Menghina orang tua, menghina ya, tidak boleh bermain di dalam kelas. Oke, tidak boleh bermain di dalam kelas. Ya, semuanya sudah Guru bacakan. Tepuk tangan dulu kita semua. Sudah dibacakan mengenai kesepakatan kelas. Ya, sudah kamu tulis, sudah kita sahkan bersama. Tinggal kita yakini, keyakinan kelas ini kita laksanakan sebagai sebuah kesepakatan kelas, di mana nanti apabila ada yang melanggar, maka akan kita bahas selanjutnya mengenai konsekuensinya. Apabila ada yang membawa HP, apa yang harus didapatkannya? Konsekuensi apa? Ya, seperti itu. Ada yang mengejek orang tua, ada yang mengejek teman. Lagi nanti sudah ada kesepakatan kelasnya. Ya, nanti akan kita susun bersama, kemudian akan kita panjang supaya kamu ingat apa saja kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal tahun pelajaran ini sebelum kita memasuki tahun 2012. Baik, begitu ya? Sudah sepakat ya? Siap melaksanakan kesepakatan kelas? Ya, oke. Sekali lagi, tepuk semangat. Baik, terima kasih anak-anakku. Kalian semua hebat, sudah berani mengungkapkan apa yang kalian inginkan. Ya, walaupun maaf, tidak semua yang kalian inginkan ternyata kita sepakati. Salah satunya tadi bawa HP, walaupun ada 2 anak yang menginginkan membawa HP, tapi ada 15 anak yang tidak setuju dan itu sudah sepakat. Kemudian rata-rata tadi di atas 15 anak sudah sepakat tidak boleh ada yang mengejek teman, nama orang tua, tidak boleh bertengkar, menghina teman, dan lain-lain. Kemudian tidak boleh bercerita dan sebagainya. Mari kita laksanakan bersama. Terima kasih untuk kesepakatan kelas hari ini. Bu Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Kedung Ringin Ibu Sumini SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta tenaga kependidikan SD Negeri 1 Kedung Ringin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa bertemu pada acara diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Kedung Ringin, Korwil Candi Bupati Geraja, Kamis 20 Juli 2023. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang tentunya kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Sebelum acara dimulai, saya bacakan dulu susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga diseminasi, dan yang keempat penutup. Mari kita buka acara pada hari ini, yaitu acara diseminasi budaya positif dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah.
Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Sumini selaku Ibu Kepala SD Negeri 1 Kedung Dingin. Kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada diri kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rahmawati Utami selaku calon guru penggerak Angkatan 8 tahun 2023. Yang saya hormati rekan-rekan guru beserta staf SD Negeri 1 Kedung Dingin Komil Jam Didik Pati Kerajaan. Marilah yang pertama dan utama kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita kembali dipertemukan dalam suasana yang hangat, suasana yang menyenangkan, dan tentu saja suasana yang berbeda dari pertemuan-pertemuan biasa, karena ada di hadapan kita Ibu Rahmawati Utami yang sedang menjalani pelatihan untuk menjadi seorang guru penggerak. Satu hal yang patut kita syukuri, salah satu anggota dari sekolah kita ada yang terpilih untuk menjadi calon guru penggerak, dan ini akan menjadi panutan, menjadi motivator untuk teman-temannya yang lain untuk mengikuti jejaknya menjadi seorang guru penggerak. Seperti yang telah kita ketahui bersama, dunia pendidikan sedang mengalami perubahan yang besar dengan diberlakukannya kurikulum merdeka dari kementerian. Tentu saja diiringi dengan perubahan-perubahan, pertama kebijakan pendidikan, dan yang paling utama adalah para pelaku pendidikan itu sendiri, yaitu dengan meluncurkan program, diantaranya program guru penggerak. Seperti yang sering kita dengar, beliau Bu Rahmawati itu sebagai seorang guru penggerak, maka beliau diharapkan bisa bergerak dan menggerakkan, untuk maju bersama, khususnya di lingkungan SD Negeri 1 Kedung Dingin. Sebagai lanjutan dari tahapan-tahapan yang lalu, pada siang hari ini Bu Rahma akan melakukan diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Kedung Dingin Komil Jam Didik Pati Kerajaan pada hari ini tanggal 20 Juli 2023. Diseminasi, setahu saya itu ditulari ya. Bu Rahma itu berpendar-pendar. Pendarannya Bu Rahma itu mengenai kita semua, ya kan? Diharapkan dengan diadakannya kegiatan diseminasi budaya positif ini, kita bersama-sama pertamanya itu akan mengenal dulu budaya positif siang bagaimana. Kita sudah sama-sama paham arti kata positif. Positif berarti kan sesuatu yang baik, ya kan? Budaya itu perilaku, ya kan ya? Perilaku, pola pikir. Pola pikir dan perilaku yang baik tentu saja harapannya menuju kepada kemajuan perkembangan. Mari Bapak Ibu guru semuanya saja, baik yang tadi juga memang harus tahu juga ini Bu Yuni ya, supaya apa? Supaya tidak tertinggal informasi, tidak tertinggal pengetahuan dari para pendidik, karena bagaimanapun tenaga pendidikan itu pun juga oleh anak didik, peserta didik. Oleh karena itu, mari sama-sama kita ikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rahmawati Utami SPD pada siang hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, sehingga kita akan menjadi bertambah kualitas kita, bertambah pengetahuan kita tentang langkah atau cara-cara untuk membawa anak didik kepada kemajuan di bidang pendidikan. Gitu nggih, Bu Rahma nggih dan semuanya nggih. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama.
bersama apa yang akan disampaikan oleh Bu Rahma. Dan tentu saja kalau kami nanti merasa agak kurang paham, maaf nyala-nyala di tengah tanya boleh ya, daripada nggak muncul tapi diem saja. Oh kan boleh, berarti maksudnya apa ya, mau ya lah malah emang-emang Bu Rahma ini. Nah, jadi ini ya berarti boleh tanya jawab di tengah-tengah sesi ya. Terima kasih atas jawaban dari Bu Rahma. Mari sama-sama kita ikuti kegiatan pada siang hari ini. Sekian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumini atas sambutannya. Untuk acara yang ketiga yaitu diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh CGB Angkatan 8 Kabupaten Banyumas, Ibu Rahmawati Utami SPD. Kepada Ibu Rahma kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Kedulingin, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Tenaga Kependidikan SD Negeri 1 Kedulingin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya hingga hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sumini, yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan diseminasi budaya positif, juga kepada rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sama-sama mengikuti acara diseminasi budaya positif. Salam dan bahagia. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak ini selalu ketika bertemu dengan pengajar praktik dan fasilitator, kita selalu diingatkan salam dan bahagia. Jadi apapun tugasnya banyak, entah materinya seperti apa, kita tetap harus bahagia. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi seperti acara pada hari ini diharapkan kita juga tidak hanya bahagia bertemu berkumpul di sini, tapi sekali lagi di sini saya selaku guru penggerak, calon guru penggerak, bukan ingin mengajari atau ingin menggurui, tapi di sini kita sama-sama belajar bersama. Di sini yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu, saya hanya berbagi ilmu yang telah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Jadi di sini diseminasi budaya positif masuk ke dalam modul 1.4, di mana ini adalah modul terakhir di dalam paket 1. Pendidikan guru penggerak itu ada 3 paket, di dalamnya masing-masing ada 4 modul. Untuk paket yang pertama, paket kedua ada 3 modul, dan paket ketiga juga ada 3 modul. Dan ini merupakan paket terakhir di modul terakhir di paket 1, yaitu budaya positif, yang harus saya diseminasikan sebagai wujud aksi nyata saja untuk menutupi paket yang pertama ini. Baik Bapak Ibu, bagaimana nanti kita berinteraksi? Jadi di sini kami harapkan Bapak Ibu bisa hadir seutuhnya dengan cara kita menenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak dalam situasi, dalam diri, untuk seutuhnya berada di ruang belajar ini yang menjadi kesepakatan kelas kita dalam melaksanakan diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, budaya positif ini yang tadi sudah saya sampaikan merupakan modul 1.4, di mana modul 1.1-nya itu tentang filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian dilanjutkan mengenai peran dan nilai guru penggerak. Setelah kita mengetahui bagaimana filosofi pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian
kemudian kita merefleksikan bagaimana sih menjadi seorang guru sesuai dengan nilai dan perannya. Selanjutnya kemarin kita bersama-sama mempelajari mengenai bagaimana membuat visi, baik visi sebagai seorang guru penggerak maupun bagaimana kita merefleksi visi sekolah. Nah, ini ada yang terakhir tentang budaya positif. Ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu, tinggal dijawab setuju atau tidak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Memberikan hukuman dengan hal positif, disuruh membaca atau membersihkan halaman, apakah bisa meningkatkan disiplin anak, Bapak Ibu? Bisa juga saya. Berarti setuju? Dengan hal positif. Setuju? Baca. Setuju atau tidak setuju? Agak. Agak bertanya ya. Baik, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oh, yang ini setuju ya. Berarti yang tadi yang kedua yang masih ragu-ragu, nah, antara setuju atau tidak. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Jadi banyak nanti di dalam budaya positif ini materinya ada disiplin positif, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita akan masuk keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Hingga di dalam restitusi ini ada 5 posisi kontrol dan ada segitiga restitusi. Kita masuk ke pembelajaran yang di awal, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu, kita akan berpraktek bersama tentang kegiatan kepalang tangan. Ada A dan B, Anda dan teman, ya, Bapak dan Ibu. Sobeklah secari kertas kecil, ini mungkin bisa kita anulir. Terus diibaratkan kita menulis benda atau sesuatu yang sangat berharga, atau kita bayangkan di dalam tangannya Bapak Ibu ini kita sedang memegang benda yang sangat berharga, ya. Kemudian letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya hingga membuat sebuah kepalang yang kuat. Kemudian teman Bapak Ibu mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk memindah. Anda itu memberikan benda tersebut bisa dengan membujuk, mengancam, menghadir, merayu, menyuap, ya, apa saja agar dapat membuka kepalang tangan Anda. Coba mungkin bisa dicoba ya, ini Bu Yuni dengan Bu Yani, Bu Riyati, Bu Win, Bu Yuni dengan Bu Parido. Coba apa yang akan? Yang satu memegang, yang satu berusaha. Iya, yang berusaha sekuat tenaga, ya, untuk membujuk. Iya. Ya boleh Bu. Siapa mungkin salah satu ada yang menjadi A, ada yang menjadi B gitu. Misalkan Bu Yuni memegang, nah Bu Yani yang itu merayu. Ayo, coba Bu. Apa yang akan terjadi? Kira-kira bagaimana? Berusaha untuk mempertahankan. Oh, Bu Yuni posisi A akan tetap mempertahankan apa yang sedang ada di dalam kepalang tangan tersebut. Sedangkan yang B, Bu Yani coba apa yang tadi Ibu lakukan dengan Bu Yuni? Ya terus. Terus berusaha merayu. Iya. Tapi berhasil tidak Bu? Tidak dong. Berarti apa yang ada di tangan kita selalu berupaya agar apa yang kita miliki, apa yang sedang kita pegang saat ini untuk tidak direbut, ya, bahkan diintip pun nggak boleh kan seperti itu. Oh, tidak, rahasia pokoknya ini. Nah, kemudian atau bagaimana sih apa maksud dari kepalang tangan ini? Baik Bapak Ibu, jadi di sini diharapkan kita ini mengalami perubahan di mana di sini ada ilusi kontrol, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ya, kita pastikan mengontrol. Harus begini, harus seperti A, seperti B, sama dengan kepalang tangan itu.
Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita harapannya ketika kita mengkritik anak, dengan anak kita beritahu kalau itu salah akan membuat karakternya. Pada kenyataannya nanti kita akan bahas bersama apakah itu berhasil atau tidak. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena di sini kita adalah satu-satunya orang dewasa ketika berada di dalam kelas, ya Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol teori pilihan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, berarti di sini sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bukan kita menyamakan, tapi kita sama-sama bersama di sini menyamakan pandangan, karena setiap pandangan orang tentunya berbeda. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Tidak semua hal yang buruk itu ternyata tujuannya buruk. Mungkin saja ada hal lain yang belum kita ketahui, tetapi kita sudah menilainya sebagai suatu kesalahan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tadi kepala tangan, ayo buka. Seolah-olah kita mau mengontrol apa yang dimiliki orang lain untuk kita ambil. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Mau kita buka, mau apa tidak, terserah kita. Oke, seperti itu. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika sudah tadi dibujuk kan, ayo, buka. Maksudnya habis itu paksaan, gitu kan, tangannya ditarik. Nah, ternyata apa? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ayolah, ibaratnya kita berkolaborasi saja lah. Saya butuh yang didengar pegang. Ayolah gantian. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Di sini sudah ada mindset, kalau itu pasti aku menang, aku kalah. Padahal di sini model berpikirnya menang. Semuanya pasti ingin menang. Oke. Nah, di sini disiplin positif. Ini memang modul terakhir di mana materinya yang sangat banyak sekali. Ya, kami juga merasa hampir kewalahan karena di sini memang tujuannya banyak juga. Di antaranya nanti kita tidak bisa mengontrol orang lain. Di sini nanti ada makna disiplin, di mana disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di mana semua perilaku itu memiliki tujuan, baik sebagai sebuah motivasi ekstrinsik maupun intrinsik yang berasal dari dalam maupun luar. Dari luar seperti untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Kemudian intrinsik dari dalam, nah ini nantinya diharapkan karena untuk menghargai diri sendiri. Kemudian dikaitkan dengan nilai kebajikan universal, dan terakhir akan didapatkan keyakinan kelas. Untuk model berpikir menang, kolaborasi, konsensus penciptaan pilihan baru, nanti akan ada 5 posisi kontrol, di mana nanti guru akan menjadi seorang yang penghukum, pembuat rasa bersalah, apakah pembuat sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, ini harapannya sebagai puncak posisi kontrol seorang guru yang nanti akan dilanjutkan dengan segitiga restitusi, di mana ada 3: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia itu butuh bertahan hidup, butuh penguasaan, butuh kasih sayang dan rasa diterima, butuh kesenangan, dan butuh kebebasan. Ya, ini adalah peta konsep dari disiplin positif. Apa makna disiplin? Apa kira-kira? Menurut Bu Win apa Bu? Kalau disiplin, dengan kata disiplin itu berarti langsung apa? Disiplin berarti sesuai dengan aturan yang ada. Langsung menaati
aturan yang ada, apa yang ada harus kita patuhi, kita ikuti. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina. Malah kayak bahasa Banyumas ya Bu. Disiplina. Yang artinya ternyata adalah belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang tadi sudah disampaikan Bu Win, karena dari awal kita sudah mendapatkan konsep itu, mindsetnya beda, betul sekali. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi udah kayak apa ya, mindsetnya udah kalau disiplin itu berat banget. Nah, padahal nantinya akan dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai ini bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi yang pasti Bapak Ibu sudah hafal. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berharap mulia, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi mungkin, nah ini adalah hasil aksi nyata saya yang sudah saya laksanakan untuk mengajarkan anak di dalam nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada berbaris sebelum masuk ruang kelas. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bersalaman dengan guru dan teman. Ya, jadi tidak hanya dengan guru, dengan teman. Supaya apa, Bapak Ibu? Ketika kita masuk memulai pelajaran, mereka sudah tidak ada, mungkin pagi-pagi ada yang sudah merasa berantem atau ada rasa segan dengan temannya, ya seperti itu. Jadi bersalaman tidak hanya dengan guru, juga dengan teman-temannya. Kemudian berdoa sebelum pelajaran sebagai nilai profil pelajar Pancasila yang pertama. Kemudian menyanyikan lagu nasional, okay. Karena kita ketahui bahwa anak-anak sekarang menghafal lagu kebangsaan nasionalnya itu masih kurang, okay. Jadi mari bersama-sama kita tingkatkan sebelum pelajaran, mungkin seminggu bisa setiap hari ataupun kita atur saja jadwalnya lagu-lagu nasional yang sekiranya mudah dihafal, seperti itu. Berikutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, kita ada motivasi eksternal dari luar. Karena aku nggak mau dihukum ini. Apa ya kalau yang terjadi bila saya tidak melakukannya. Jadi itu berarti motivasi dari luar. Karena kita sudah punya mindset kalau aku tidak melakukannya, aku pasti dapat hukuman. Kemudian masih di dalam motivasi eksternal, di sini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi kayak minta penghargaan yang nantinya akan dilanjutkan setelah materi ini. Aku kalau melakukannya pasti aku akan mendapatkan pujian, aku bisa dapat hadiah. Nah itu berarti termasuk ke dalam motivasi eksternal. Dan yang terakhir ada motivasi internal, di mana untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini merupakan tujuan akhir dari disiplin positif. Jadi kita belum masuk ke budaya positif.
Karena tadi yang sudah saya sampaikan, budaya positif itu berbudaya berarti masih sangat luas dan kita masih mengawalinya dari disiplin positif diri sendiri. Merdeka, ini adalah Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau bukan kita yang menguasai diri sendiri seperti tadi yang genggaman, siapa? Apakah orang lain yang akan menggerakkan kita? Nah, Bapak Ibu, jadi sini merdeka harapannya tidak lepas dari tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Tadi kita ingin melakukan sesuatu, motivasi eksternalnya karena ingin mendapatkan sebuah penghargaan. Tetapi penghargaan di sini berlaku sama dengan hukuman. Artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ya, ketika kami mempelajari kami juga terkejut ternyata memberikan penghargaan itu justru ada dampaknya. Ada dampak jangka pendek dan ada dampak jangka panjang. Karena di sini ada yang menjelaskan bahwa penghargaan sama seperti menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif karena penghargaan merusak hubungan. Kadang memang seperti itu kita merasakan ya. Kok itu punya dapat hadiah kok? Aku jadi nggak mau berteman. Kayak gitu kan. Nah, di sini mari kita cermati bersama. Jadi ternyata hukuman itu, penghargaan itu bisa termasuk ke dalam hukuman karena dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Karena tadi hanya bersifat dari eksternal. Kalau dia tidak ada motivasi lagi, bisa saja dia tidak melakukan hal yang baik lagi seperti itu. Jadi menurunkan kualitas bukan berasal dari keinginannya sendiri. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Karena ada yang menjadi satu tujuan, jadi sebenarnya dia bisa melakukannya lebih menjadi tidak ada inovasi untuk memunculkan kreativitas. Berikutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari dalam dirinya karena tujuannya sudah mendapatkan penghargaan berarti hanya dari luar, motivasi ekstrinsiknya. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi ini sebagai pengganti dari penghargaan. Jadi dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat bahwa beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid. Ini bergantian. Jangan hanya kita fokus kepada anak yang memiliki kemampuan lebih saja, tetapi ingat Bapak Ibu, kita satu kelas itu anak kita semua memiliki keunikan masing-masing. Jadi ada baiknya kita memberikan pengakuan apapun itu bentuknya, kemampuan yang mereka miliki, mari kita akui. Berikutnya beri pengakuan secara konsisten. Kemudian fokus pada proses bagaimana mendapatkan hasilnya. Di sini ada contoh pengakuannya. Ada kata-kata yang dicontohkan. Pembukanya, kemarin Ibu perhatikan rasa empatimu sebagai nilai kebajikan besar sekali ya. Nah, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada pembuka, ada nilai kebajikan yang dilaksanakan, kemudian dalam situasi apa. Kemudian berikutnya, Ibu, Bapak menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi lengkap di sini. Apa sih yang telah aku lakukan? Nilai kebajikan apa?
yang telah aku lakukan, seperti itu. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi di sini kita jangan segan-segan mengucapkan juga kata terima kasih kepada anak-anak. Oke, itu tolong dibersihkan ya petugas piket kayak gitu. Sebagai rasa tanggung jawabmu, oh iya, aku punya rasa tanggung jawab. Pasti ada rasa kebanggaan yang akan nanti timbul pada diri anak. Oh, aku ternyata punya rasa kepedulian. Walaupun mungkin awalnya anak tidak tahu peduli itu apa sih Bu, seperti apa sih. Nah, kita ajarkan melalui pengakuan, apresiasi kebajikan. Nah, ini yuk Bu, biar tidak ngantuk kita menuliskan, menebak. Di sini ada hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Catat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku karena terlambat ke sekolah. Yang ditulis saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira termasuk? Konsekuensi. Ada konsekuensi, ada hukuman. Bisa juga karena kan kalau sudah ada kesepakatan berarti itu konsekuensi. Tapi kalau belum ada itu masih hukuman. Oke. Selanjutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Catat ya, tadi ada konsekuensi, ada hukuman. Nanti kita cocokkan. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini waktu masih pandemi. Bapak Ibu harus pakai masker, malah nggak pakai masker. Akhirnya disuruh push up 15 kali. Hukuman. Oke. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini biasanya kan konsekuensi. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di atas meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini kayaknya maksudnya berarti hukuman. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, ini maksudnya karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi sepatunya suruh dilepas, suruh nyeker seharian. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo hubungin. Aduh, kamu terlambat. Ayo lari. 2 kali. Hukuman. Oke, kita simpan jawabannya. Mari kita lihat. Yes. Jadi mencatat 100 kali termasuk hukuman. Lari hukuman. Push up hukuman. Tetapi menggantikan kertas itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan konsekuensi. Tidak mengenakan sepatu suruh dilepas seharian sebagai hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat di sini konsekuensi. Jadi ada perbedaan antara mengelilingi lapangan basket karena terlambat dengan push up. Yang satu merupakan hukuman, yang satu merupakan konsekuensi. Nah, jadi apa sih perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Di sini sudah ada tabelnya Bapak Ibu, di mana hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Suruh sakit ya Bu. Aduh, nggak pakai sepatu Bu, aku seharian ya. Kemudian apa? Membuat anak sakit fisik maupun hati. Walaupun kayaknya cuma sebentar, tapi itu pasti akan berbekas dalam waktu yang lama. Kemudian anak akan membenci kedisiplinan. Nek omatis ya sama kasis. Pasti kan ada yang seperti itu ya. Wis berangkat lama dan sebagainya. Kemudian apa? Menjadikan sebuah paksaan. Kemudian
konsep diri yang buruk, oh berarti aku itu bukan anak yang baik seperti itu karena aku selalu dapat hukuman dari bapak ibu guru. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah ini akan mulai timbul rasa kebohongan karena takut apa? Takut dapat hukuman. Nah karena udah kata hukuman, aduh kayak gitu. Kemudian anak akan menjadi marah, rasa bersalah, kemudian merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Berbeda dengan konsekuensi. Ketika ada berupa konsekuensi, maka sesuatu harus terjadi. Saya tahu akibatnya, karena sudah konsekuensi saya begitu. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Oh, aku tadi terlambat. Aku disuruh lari. Berarti besok lagi aku tidak boleh terlambat supaya aku tidak lari. Kemudian anak menghargai disiplin. Kemudian ada stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Tadi sudah ada konsekuensinya, oh berarti aku harus memperbaiki diri supaya nanti aku bisa diterima. Kemudian konsep diri menjadi baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya, jadi konsekuensi di sini bukan merupakan suatu aturan, tujuannya nanti baru ke peraturan. Kemudian konsekuensi di sini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya sementara saja, tidak berlanjut. Nah, tadi sudah ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada kata berikutnya adalah restitusi. Mungkin agak sedikit asing ya dengan kata restitusi. Jadi di sini adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bukan berarti anak melakukan kesalahan kemudian malah dikucilkan oleh teman-temannya, tapi mereka nanti bisa kembali bermain dengan teman-temannya tapi memiliki karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuannya mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kembali kepada diri anak, kita akan mencoba menggali apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka tujuannya seperti itu. Nah, identitas gagal di sini dikatakan ketika mendapatkan hukuman, karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, karena dalam jangka waktu panjang. Kemudian di sini ada istilah korban, karena tidak mendapatkan keadilan. Di sini murid akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif agresif akan lebih meningkat. Sistem akan berjalan bila murid tidak takut karena dia tidak melaksanakan, justru dia malah lebih berperilaku yang lebih dari biasanya karena dia tidak takut, udah biasa ini paling dapat hukumannya seperti ini, ya seperti itu juga kayak gitu. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Itu kalau di sekolah, nanti kalau di rumah kita juga di masyarakat juga tidak tahu lagi kan begitu. Kemudian peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Nah ini pasti kita akan membawa kata-kata peraturan. Berikutnya murid akan membenci yang namanya peraturan. Buat apa itu peraturan? Tetapi beda ketika disiplin itu dimulai dengan memberikan konsekuensi dan restitusi. Karena konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian korban bisa diabaikan hanya sementara. Murid tidak dibuat tidak nyaman, mengutamakan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kemudian kita juga mengucapkan terima kasih. Di sini harapannya murid akan menghormati peraturan. Jadi di sini netral. Sedangkan restitusi di sini merupakan pilihan menguatkan murid untuk jangka waktu yang panjang. Di sini korban akan mendapatkan ganti. Murid mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Murid
bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukannya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita kembalikan apa yang kamu perbuat, apa yang bisa kamu selesaikan. Kemudian murid menjadi menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan justru mengucilkan. Ini adalah video saya mempraktekkan mengenai kegiatan restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Nurwati Utami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 praktik segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, ketiga, menanyakan keyakinan. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus yang sering terjadi di sekolah. Ilustrasi kasus pertama, Azra, Iva, Vika, dan Mesya adalah teman satu lebih. Namun, sudah beberapa kali Vika kabur dan tidak melaksanakan tugas piket. Kemudian Azra, Iva, dan Mesya melaporkannya kepada Bu Rahman. Berikut skenario percakapan.
menstabilkan identitas, jadi menyadari apa yang sebenarnya dia lakukan kayak gitu. Ketika melakukannya pasti ada alasan. Coba ceritakan dulu Bapak. Jadi memvalidasi kenapa kamu melakukannya. Kita mendengar kejujurannya, versi mana? Apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai keyakinan kita. Nilai keyakinan apa yang tidak sesuai dengan yang kita lakukan. Tapi kan mungkin dengan nilai keyakinan itu, apa Mbak Vika bersedia untuk memperbaiki diri? Kira-kira apa yang akan Mbak Vika lakukan untuk memperbaiki diri? Meminta maaf, nah, apa saat ini Mbak Vika melakukannya? Tetapi Mbak Vika masih harus bisa memperbaiki diri ya. Sekarang Mbak Vika sudah bisa menyelesaikan masalah Mbak Vika. Oke? Mbak Vika boleh pulang. Jadi harapannya di sini siswa mengakui apa yang telah dia lakukan, kemudian menceritakan, meyakini apa yang dia lakukan itu salah, kemudian mencari solusinya sendiri. Kemudian adalah kasus yang kedua, kasus yang sering terjadi di sekolah kita. Berikut skenario percakapan ini. Ya, di proses kejadiannya sebenarnya. Anak natural sekali ketika saya suruh melakukannya, karena itu biasa terjadi di kelas ternyata ya. Jadi benar-benar memahami posisi Indonesia pasti kesal ya kalau ada yang mengejek nama orang tua kita. jadi kita berusaha berada di posisi anak kan. Gimana rasanya kalau ada yang ngejek kayak gitu, kita stabilkan dulu. Manusia melakukan itu pasti ada alasannya kan? Untung ya kamu tidak melakukan tindakan yang berlebihan kecuali merobek hukumnya kita. Apakah Mbak Misha masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Apakah tindakan Mbak Misha tadi sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Kira-kira menurut Mbak Misha kesepakatan kelas kita yang mana yang tidak sesuai dengan tindakan Mbak Misha? Apakah Mbak Misha ingin memperbaiki masalah ini? Apa yang kira-kira Mbak Misha akan lakukan? Nah, Terus kalau misalkan Mbak Misha sudah bisa menyelesaikan masalah ini, dengan bangga dengan Mbak Misha, semoga Mbak Misha bisa tes untuk memperbaiki dan melaksanakan yang sudah direncanakan. Kalau begitu, Mbak Misha boleh keluar meninggalkan kantor. Sama-sama, perasaan. ya ini hanya testimoni, kita lanjutkan saja. Jadi begitu ya Bapak Ibu, bagaimana proses segitiga restitusi. Menurut saya setelah mempraktekkan ini adalah ya gampang-gampang susah. Susahnya adalah bagaimana membuat anak itu mengakui apa yang telah
dilakukannya, kejujurannya itu. Kadang-kadang anak ada yang berbelit ya ketika kita ingin menstabilkan identitasnya. Apa sih yang bapak itu bu itu? Nah, kadang malah berganti ceritanya. Nah, kemudian membuat toko baru, melempar kesalahan kepada orang lain. Ketika ingin mencari bagaimana cara memperbaikinya, kadang mereka masih kebingungan juga. Gimana ya bu? Paling hanya senyum-senyum saja. Nah, di sini tugas kita bagaimana agar anak di sini mengakui apa yang telah mereka lakukan, menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakannya. Jadi seolah kita berada di diri mereka. Ketika mereka ada di mereka, bagaimana bu coba rasanya? Mungkin kamu ingin berkata seperti itu kan? Bu guru nggak tahu sih rasanya kalau orang tuanya diecehin. Nah, mungkin seperti itu, tapi mungkin anak tidak bisa ngomong langsung kepada kita, tapi dia melakukannya kepada teman yang melakukannya. Tadi sudah disinggung mengenai keyakinan kelas. Apakah masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Apa sih itu keyakinan kelas? Mengapa sih tidak pakai peraturan saja, pakai peraturan kelas kayak gitu? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan? Harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya aman, selamat. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ketika masa pandemi. Supaya aman, supaya selamat dari virus corona. Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Menghindari hukuman. Biasanya kalau orang nanti dapat hukuman ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian dari peraturan yang ada. Nah, ini di dalam budaya positif. Paling inti di sini memang peraturan kelas, tapi di luarnya ada keyakinan kelas, di mana nantinya dengan keyakinan kelas itu akan membuat lingkungan menjadi positif, sehingga akan muncul budaya yang positif. Yang mana merupakan keyakinan kelas? Yang ini, yang hijau atau yang sini, putih? Sini kesepakatan kelas. Dua-duanya kesepakatan kelas, tapi yang ditanyakan adalah keyakinan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kemudian yang sebelahnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana kata-kata yang benar? Yang sebelah keyakinan kelas. Yang keyakinan kelas berarti yang ada di kanan apa di kiri? Yang putih. Ini betul sekali Bapak Ibu. Ini yang merupakan keyakinan kelas. Karena di sini ada nilai-nilai juga, ada nilai saling menyayangi, ada nilai semangat belajar, dan di sini ada nilai peduli. Nah, untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu ada menggunakan tabel T dan tabel Y. Ya, dimana tabel T, mengapa disebutkan tabel T? Karena bentuknya seperti T, tampak seperti, tidak tampak seperti, hormat. Nah, nanti di sini biasanya anak-anak diminta untuk menuliskan dulu kesepakatan hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di kelas. Kemudian tugasnya Bapak Ibu guru nanti memasukkannya ke dalam tabel T, mana yang tampak dan mana yang tidak tampak. Sedangkan untuk tabel Y di sini, mana yang merupakan hal yang terdengar, mana yang terlihat, dan mana yang berperilaku. Nah, misalkan di sini untuk rasa hormat, tabel Y-nya terdengar. Satu orang berbicara, "Yuk, saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama." Itu kan terdengar. Sedangkan yang terlihat berempati terhadap orang lain, memegang barang orang lain, kemudian dengan izinnya. Selanjutnya, mana yang berperilaku tersenyum, tersenyum ramah, memberikan salam hormat. Nah, ini termasuk berperilaku. Sedangkan tentang tabel T tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampaknya sering, hadir terlambat. Jadi bertentangan. Menyapa teman dan guru setiap hari. Di sini
tak acuh kepada teman dan guru, cuek aja mau guru lewat mau apa seperti itu. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tapi yang tidak tampak tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan, atau bahkan biasanya anak-anak itu suka melempar. Oh oke balik nak, nggak apa-apa bu, aku berjanjian dilempar ya. Nah itu tugas kita bersama, oke? Selanjutnya ini ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Mari bersama kita rubah peraturan menjadi sebuah keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinan apa yang ada? Mengembalikan buku pada tempatnya. Berarti anak dilatih untuk bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Oke. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Apa ini? Dilarang menggunakan narkoba. Peraturannya, keyakinannya apa? Untuk apa? Menjaga kesehatan diri sendiri, bergantian atau menunggu giliran. Apa Bapak? Menghormati. Oke, menghormati orang lain. Gunakan masker. Menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ketertiban kelas. Mari kita lihat. Nah, ini dia. Tadi ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ada rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ada rasa menghormati orang lain. Tadi hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Menghormati orang lain, berkomitmen. Melakukan kekerasan, tadi keselamatan, ya, menghormati juga bisa. Menggunakan narkoba tentang kesehatan. Bergantian, tidak hanya menghormati tetapi juga belajar bersabar, ya, sabar nanti ya kiranya. Menggunakan masker tentang kesehatan keselamatan. Jangan berlari, ini untuk keselamatan dan keamanan. Ya, itu yang merupakan keyakinan. Nah, di sini tadi saya juga sudah mempraktekkan bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi menyiapkan 2 kertas, di mana kertas hijau itu yang boleh dilakukan dan yang orange itu yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Kemudian setelah itu kita tulis, kita tempel, kemudian kita bahas semuanya. Yang kesepakatan kelas ini juga menjadikan sebuah keyakinan kelas bersama. Nah, ini kebutuhan dasar manusia dan perilakunya. Kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu kalau kita dulu mempelajarinya kebutuhannya primer, sekunder, tersier, ya. Kebutuhan utama, kemudian pokok, tambahan, dan yang paling atas. Kemudian di sini kebutuhan dasar manusia yang utamanya di tengah yaitu untuk dapat bertahan hidup. Tetapi manusia juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian butuh penguasaan, butuh kebebasan, juga butuh kesenangan. 5 posisi kontrol. Sebagai seorang pendidik kita memiliki 5 kontrol Bapak Ibu. Di mana yang pertama adalah penghukum, menghadik. Di sini kata-katanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, ini nanti hasilnya apa? Jadi anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian berbohong. Kaitannya dengan dunia, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Karena murid bisa saja berkata, biar saja, nanti juga guru marah-marah lagi, kayak gitu. Ya. Nah, dampaknya apa? Anak akan mengulangi kesalahan. Itu kalau kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Di sini guru yang berbuat, berceramah, seharusnya tuh kamu kayak gini, guru tuh kecewa banget. Nah, di sini guru berkata, kamu tuh seharusnya kamu tahu ibu tuh lelah makanya, guru tuh stres, guru tuh pusing. Nah, di sini berarti pembuat rasa bersalah. Karena apa? Menyembunyikan, nanti bisa hasilnya bisa berbohong. Ya. Nah, murid barang berkata, ya bu, maaf ya bu. Nah, dampaknya apa? Merasa rendah diri. Karena apa? Dia konsepnya aduh bu guru jadi merasa bersalah seperti itu. Kemudian ketika berhasil atau sukses,
berada pada teman. Jadi membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu. Jadi kita seperti temannya kayak gitu. Masa kamu tidak mau, ingat tidak, ibu pernah bantuin kamu seperti itu. Jadi kita sebagai teman ngomongnya seperti itu. Tapi hasilnya apa? Akan ada ketergantungan. Karena murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, karena sudah sangat dekat seperti itu. Nah, murid akan berpikir saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi lemah, tidak mandiri atau bergantung. Ketika kita memiliki sikap yang berbeda, guru udah bukan teman saya lagi, seperti itu, karena sikapnya sudah berbeda. Begitu. Itu guru sebagai teman. Kemudian kontrol berikutnya sebagai pemantau, menghitung atau mengukur. Apa peraturannya? Kamu melakukan itu, kamu tahu kan? Seperti itu. Menyesuaikan diri bila diawasi. Murid mengatakan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Karena di sini tahu nanti akan dinilai sama guru, akan dipantau. Seperti itu. Nah, akibatnya apa? Dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia karena dipantau sama guru, dia melakukannya bukan atas dirinya sendiri, dari luar, ya eksternal. Jadi untuk mendapatkan sebuah hadiah. Kemudian untuk menjadi manajer, nah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, seperti pada segitiga restitusi yang tadi. Jadi di sini murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, terus mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini adalah posisi yang diharapkan saat ini guru bisa menjadi seorang manajer. Walaupun saya pun mengakui bahwa gimana posisinya Bu Rahma, saya ditanya sama Bu Puji selaku pengajar praktik, saya baru jadi pemantau dan penghukum, Bu. Ya seperti itu, karena saya suka memantau kan, kamu nggak ini, harusnya kan seperti ini. Nah setelah itu kita akan memberikan hukuman, ya, dan juga konsekuensi seperti itu. Jadi kita diajak untuk merefleksi, ya, apa yang telah kita laksanakan. Nah di sini pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Dan di situ membuat orang merasa bersalah. Jangan dikira anak tidak memiliki rasa bersalah. Mereka juga ada rasa, ada pikiran, pasti akan mengarah ke arah sana. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sudah masuk menjadi seorang pemupuk. Ayolah lakukan demi ibu, ayolah tolong. Nah itu bisa menjadi teman, tapi ternyata juga memiliki dampak negatif. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, pemantau. Siapa yang mau dapat bintang? Nah, itu berarti kita masih jadi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita diajak, kita menjadi seorang manajer. Jadi tidak hanya di sebuah perusahaan, di sebuah kelas pun kita dituntut menjadi seorang manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah itu saya mengakui, menurut saya juga ada seperti itu kan. Pasti ini kita langsung mengejasnya, menghukumnya kan, seperti itu. Jadi di sini harapannya jadi peraturan di sini memantau antara konsekuensi dan hadiah, di mana nantinya nilai-nilai untuk bisa menjadi seorang manajer, kemudian bagaimana memperbaikinya. Segitiga restitusi yang tadi sudah ada di dalam video, di mana yang pertama kita menstabilkan identitas, menanyakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi kita berada di dalam posisinya. Kemudian memvalidasi kebutuhan, ya, pasti kamu punya alasan untuk melakukannya. Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati, nah nilai-nilai keyakinan. Mumpung masih di awal tahun ajaran baru, mari bersama-sama Bapak Ibu kita membuat keyakinan kelas supaya nanti kita bisa mengajak anak-anak mengetahui konsekuensinya ketika mereka melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatannya. Tadi di sini sudah disampaikan mengenai menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinannya bagaimana. Ini 30 detik bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaannya diajukan, misalkan apakah kamu ingin berbuat lebih baik, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan. Apalagi dengan adanya zaman sekarang, lihat HP
mereka punya idola, pasti mereka ingin meniru artis-artis yang mereka idolakan. Ya, padahal ya ini dunia nyata, bukan cerita di dalam sinetron kan, seperti itu deh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mari kita sudah sampai ke tahap refleksi. Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Perubahan apa? Pemahaman. Gimana Bu? Itu salah satu Bu. Memahami apa itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, terima kasih Bu Win. Berikutnya yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Monggo, siapa yang mau sampaikan, Bu Eka? Perasaan mengikuti sesi ini jadi senang, lebih mengerti lagi makna disiplin yang sebenarnya, dan nanti kita bisa mengadopsi motivasi intrinsik ya yang ada dalam pemaparan budaya positif ini. Terima kasih Bu Eka. Berikutnya, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Jadi Bapak Ibu, setelah tadi saya sudah merefleksi diri, kalau saya seperti pemantau dan menghukum. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang ingin sharing saya untuk merefleksikan? Oh sama ya Bu? Oke, sebagai pemantau dan penghukum. Kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Manajer. Ya, monggo Ibu Kepala Sekolah nih. Oke. Yang seperti manajer itu yang tadi dijelaskan oleh Bu Rama, bahwa anak menemukan sendiri tentang apa yang seharusnya dilakukan tanpa merasa adanya tekanan atau pengaruh dari luar. Baik, terima kasih. Mari kita tepuk tangan hebat untuk Bapak Ibu Guru dan Negeri 1 Kedungringin. Ya, dari awal tadi kita sudah sama-sama mempelajari bersama, belajar tentang diseminasi dari budaya positif sampai di akhir yaitu refleksi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara diseminasi budaya positif. Banyak sekali kekurangan yang saya punya di sini. Sekali lagi saya hanya sharing, kita berbagi pengalaman bersama bagaimana nantinya kita sama-sama memiliki tujuan bersama memperbaiki pendidikan di Indonesia sesuai dengan tujuan yang dicanangkan oleh pemerintah. Saya Rahmat Utami, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Terima kasih Bu Rahma untuk diseminasi positifnya. Kami jadi lebih memahami tentang tadi apa disiplin, restitusi dan konsekuensi. Ya, terima kasih sekali atas ilmunya untuk hari ini. Dan kita sudah sampai ke penghujung acara. Marilah kita tutup acara diseminasi budaya positif dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.